Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatidz, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, pada muallifin, musannifin, khususan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani wa Syekh Abil Hasan Syadili, Syekh Muhammad Al-Hashimi wa Syekh Abdul Qadir Isa wa Syekh Muhammad Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Hasan Al-Bakhur wa walidina wa walidikum jami'an. Kana syai'un lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita masuk ke babu marfu'atil asma'i, bab yang berbicara tentang marhaban. Kalau ketua kelas terlambat dikit dimaafin. Barakallahu fikum. Babu marfu'atil asma. Ya. Babu marfu'atil asma. Asalnya hadza babu marfu'atil asma. Ya. Khabar mubtada mahdhuf. Marfu'at ini marfu'atun, mufradnya marfu'atun, marfu'atani, marfu'ataini, marfu'at. Jadi apa? Jamak muannas salim. Ayo kita detailin secara perkata ya. Kalau babun ini isim mudzakkar mufrad, ya. Itu langkah pertama. Babun jamanya abwab. Oke. Marfu'at. Marfu'at ini jamak mufrad musanna. Jamak. Jamak apa? Jamak muannas salim. Asalnya marfu'atun. Marfu'atani, marfu'ataini, marfu'an. Sama seperti muslimatun.
muslimatani, muslimataini, muslimat. Nah, jadi setiap katanya kita harus biar detail. Kemudian kata yang ketiga al-asma. Asma ini jamak juga. Jamak apa? Jamak taksir. Asalnya ismun, ya, ismun, jamaknya asma. Kalau al asma ada alnya jadi sifat, ya, artinya al menandakan dia isim, musta'arab bil isim, ciri-ciri isim. Jadi temanya kita bicara tentang babu marfu'atil asma'i. Asalnya hadza babu marfu'atil asma'. Nah, kalau di kitab saya tentang al asma al marfu'ah, ya, adanya di mana? Di langkah yang ke-6. Itu al asma dibagi dua. Ada al asma al mabniyah, nama-nama ujungnya dibaca tetap. Ada al asma al marfu'ah, ujungnya dibaca berubah, mu'rabah, al asma mu'rabah, yang ujungnya dibaca berubah. Dibagi tiga. Ada al asma al marfu'ah, yang ujungnya dibaca ropa. Ada 6, ya. Mubtada, khobar, ismu kana, khobar ina, fa'il, naibul fa'il. Baru nanti nambahnya ke tawabi. Marhaban. Assalamualaikum. Yang kedua al-asma majrurah, kan? Ada 2. Yang ketiga al-asma mansubah, yang ujungnya dibaca nasab. Nah, kita sekarang konsentrasi yang ujungnya dibaca ropa. Nah, kalau ropa kepikiran apa kemarin? Oh, marfu'un bisa dengan dhammah kemarin. Kalau isimnya isim mufrad, isim muzakkar, jamak muannats salim. Ya. Atau marfu'nya bisa dengan apa? Dengan alif. Karena isimnya musanna. Jaa al muslimani. Berarti alif pengganti daripada dhammah. Atau yang ketiga dengan waw. Marfu'nya dengan huruf waw. Jaa al muslimun. Nah, karena jamak mudzakkar salim. Atau kalau asma al marfu'ah, bukan apa? Kalau asmaul khamsah, abuka, jaa abuka. Nah, itu namanya yang marfu'nya dengan waw. Nah, kita khusus sekarang babu marfu'atil asma. Bab, ya, berbicara tentang isim-isim yang dibaca ropa. Nah, isim-isim yang dibaca ropa. Al-marfu'atu sab'atun. Ya. Isim-isim yang dibaca ropa itu ada 7. Al-asma al-marfu'ah. Al-asma al-marfu'ah. Di buku saya dibagi gini kan. Kalau saya di situ mubtada dulu, mubtada, khobar, apalagi isim, kana, khobar, inna, fa'il, naibul fa'il. Hanya 6. Kenapa? Karena yang tawabinya dimasukin ke bab 7. Yang namanya tawabi kan ngikutin. Nah, kalau di sini langsung dibilang 7, kagak 6 dengan tawabi. Sama juga al-asma al-majrurah kan 2. Kemasukan huruf jar. Yang kedua karena menjadi isim yang diidofatkan. Tambahin lagi dengan tawabi. Nah, sama juga. Seperti gitu, ya. Oke. Ini di sini mu'alif mendahului al-fa'ilu fa'il. Jadi al-asma al-marfu'ah di sini pertama al-fa'il. Apa fa'il tuh? Singkatnya pelaku. Orang yang mengerjakan. Biasanya habis fi'il kategorinya fa'il. Jaa Muhammad, fi'il fa'il. Berarti fa'il dibaca marfu'. Nah, ingat marfu'nya dengan dhammah atau dengan alif kalau isim musanna atau dengan waw. Ya, marfu'un bidhammah wa alamat rafi dhammah zahir fi akhirih. Marfu'un bil alif karena dia isim musanna.
Niabatan anit dhamma. Marfu'un bil wawi karena dia jama' mudzakkar. Nah, pengganti daripada gitu doang ya. Itu yang harus di i'rabnya itu sisi i'rabnya. Baik. Pertama al-fa'ilu, fa'il itu pelaku. Ini harus konsep dihafal ini. Isim-isim yang ujungnya dibaca rofa ada 7 di sini. Wahia al-fa'ilu, pertama fa'il. Fa'il itu pelaku. Ya, biasanya fa'il terletak setelah fi'il. Kalau baca Bapak misalnya yaqulu, Allah berfirman. Kita jumlah fi'liyah. Berarti yaqulullah hu ha hi hu. Nah, kenapa jadi fa'il? Fa'il terletak setelah fi'il. Nah, itu yang biasa begitu. Walaupun nanti terkadang tulis fi'il enggak langsung fa'il, ada pasla-pasla baru fa'il di belakangan. Ya. Oke. Tapi jumlahnya jumlah fi'liyah ya. Al-fa'ilu. Kedua, wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, ini istilah. Apa tuh maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya? Nama lainnya naibul fa'il, pengganti fa'il. Naibul fa'il. Ingat 2 ya. Yang kita contoh yang mudah ya. Apa? Nazara Muhammadun ya. Nazara Muhammadun Zaidan. Fi'il, fa'il, maf'ul. Dibuang maf'ulnya si Zaidan. Dia ditempatkan ke fa'il. Nah, nazaranya kan fi'il maklum, kita jadiin majhul. Nazar je nuzira. Kayak daraba duriba. Duriba tadinya apa? Zaidun jadi Zaidan jadi Zaidun. Nah, ya kalau naibul fa'il yang mudahnya begini. Nanti walaupun akan ada contohnya. Mudah ya. Nazara kan fi'il madi nih ya. Kemarin sudah fi'il madi fathah. Muhammad atau Ahmad ya. Ahmad melihat. Ini jumlah apa nih? Jumlah fi'il yang ada di dengan fi'il. Jadi fi'il fa'il ya. Nazara Ahmadun. Nah, ini berarti nazara contohnya Ahmadun. Fi'il madi dia fa'il. Ini juga fi'il fa'il. Melihat siapa? Zaidun. Jadi Zaidan. Ya Allah. Zaidan. Ya. Nazara berubah jadi nuzira. Dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhiri kalau fil madi. Nazara kan melihat, ini dilihat. Nuzira. Zaidan menempati posisi si fa'il. Namanya kan pengganti fa'il. Ini dicoret. Masuk si Zaidun. Ya, Zaidan menjadi Zaidun. Nuzira Zaidun. Duriba Zaidun. Zaidun dilihat. Zaidun dipukul. Kutila. Kemarin sudah kita bahas salah satu hikmahnya kenapa pakai naibul fa'il untuk menjaga keamanan orang yang memberi informasi kan. Copet nggak perlu copet dia tuh ya. Ada beberapa hikmahnya. Oke, yang ketiga wal mubtada'u, mubtada. Apa mubtada? Isim yang terletak di awal kalimat. Nah, misalnya
apa namanya kalimat pokoknya isim. Berarti kalau dirubah ini Ahmad nazara menjadi mubtada. Ya setiap isim apa aja, isim nama orang, nama benda, atau isim mu'rab kemarin, atau isim yang mabni, ya seperti isim isyarah huwa Ahmadun, tetap jadi mubtada. Nah, apa itu mubtada? Isim yang terletak di awal, ada menjadi pokok kalimat, itu mubtada. Nah, kalau ini dua, Pak ini namanya jumlah fi'liyah. Nah, dari yang 6 ini ke sini, yang 4 jumlah ismiyah. Yang kedua, wal khabaru khabar. Ya, khabar. Apa khabar? Berita. Nah, berita ini apa? Di kitab saya, ma yukammilu ma'nal mubtada, yang menyempurnakan mubtada. Al khabar. Al-khobar. Jadi al-khobar juga dibaca marfu, semuanya marfu, ya. Perhatikan khobar. Berikutnya lagi poin yang keduanya, yutabikul mubtada, menyesuaikan mubtada. Khobarnya mudzakkar, mubtadanya mudzakkar, khobarnya harus mudzakkar. Muannas terus begitu. Al muslimu hadirun, al muslimatu hadiratun, nah, gitu. Al muslimatani hadiratan. Khobar menyesuaikan mubtada. Nah, sekarang kita ini dulu mengenal nama-nama yang ujungnya dibaca rafa. Apa? Fa'il. Kedua naibul fa'il. Ketiga mubtada. Keempat khobar. Nah, ini Sarmin namanya penulis, masing-masing punya kreasi. Beliau diawal dengan fa'il. Ya, di kitab lain atau kitab saya pakai ada. Ya. Taib. 1 2 3 4 5 apa? Ismu ya kana. Isim kana apa tuh? Isim yang terletak setelah kalimat kana kan? Kana masuknya ke mubtada dan khabar. Isim kana juga dibaca. Contohnya kana al ustadzu, jangan al ustazah. Kana Muhammadun, ya, selalu gitu. Isim kana dibaca rafa. Ya, ini boleh baca. Marhaban Pak Haji Mudahir. Barakallahu fikum. Ta'akharta munawwar. Terlambatnya aja bersinar. Saya Sibjimo ya. Oke. Jadi yang ketiga ismu kana. Ya. Apa ismu kana? Nah, isim yang terletak setelah kana dia. Kana fungsinya apa? Tarfaul isma wa tansibul khobar. Jadi isim kana dibaca marfu. Nah, ininya skema besarnya ya umumnya. Jadi yang dibaca rafa hanya ada 7. Oke. Ismu kana wa akhwatiha, dan saudara-saudaranya kana, ya. Siapa masih ingat saudara-saudara kana siapa aja? Hah? Zola. Ya. Taib. Nah, itu lihat lagi di buku saya ya. Ada tunan. Nanti di sini juga sebutin ya. Nah, kalau di buku saya itu masuknya Ustazah
itu di langkah yang ke-6 namanya. Al-asma al-mu'rabah. Nama-nama yang di ujung dibaca berubah. Ada 3. Pertama marfu'ah. Ini marfu'ah sekarang kita bahas. Taib. Ketemu enggak? Budi Nita, temu? Ya, ada ya. Tadi kalau dengan contohnya lebih enak. Kemudian yang ke tuh 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Ya. Ingat ya, ini ismu kana wa akhawatiha. Ada saudara-saudaranya. Yang ke-6 apa? Khobar inna. Khobar inna dibaca apa? Marfu. Ya. Kita mulai contoh di sini dari mubtadanya. Ambil rumahnya al-bait, al-ba-ya-ta. Saya belum kasih baris. Rumah itu kecil misalnya. Saghirun. Lihat, ini 2 kata, 2 kalimat. Rumah itu kecil. Nah, ini namanya jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Jumlah ismiyah berungkapan yang diawali dengan isim. Nah, itu namanya i'rabnya jadi mubtada. Nah, mubtada bacanya marfu, mansub, majrur. Maka kita baca al-baitu tuh. Al-baitu. Nah, bisa baca tuh. Jadi apa kedudukannya? Jadi mubtada. Mubtada perlu khobar. Khobar, termasuk juga asma marfu'ah. Oke. Khobar mengikuti si mubtada. Kalau mubtadanya mudzakkar, isim mudzakkar, dia juga isim mudzakkar. Mubtadanya muannas. Ya. Mufrad, musanna, jama' ngikutin dia. Ya. Khabar yukammilu ma'na mubtada, menyempurnakan makna mubtada. Al-baitu saghirun, saghirin, saghiran. Nah, karena khabar termasuk al-asma marfu'ah, maka saghirun. Nah, rumah itu kecil. Jadi apa? Kedudukan jadi khabar mubtada. Ya disingkatnya mim, khabar mubtada. Oke. Sekarang yang ke-5, ismu kana, isimnya kana dan saudara-saudaranya. Ya, isim kana juga dibaca rofa. Nah, isim kana masuknya ke mubtada dan khabar. Nah, dia punya kaidah, ini harus dihafal. Apa kaidahnya isim kana? Tarfa'ul. Nah, ini dihafal nih. Tarfa'ul kana ini fungsinya titik 2 tarfa'ul isma sibul khabara. Karena dan saudaranya fungsinya tarfa'u, meropakan al isma, isimnya, tansibu dan menasabkan al khabara. Ya. Sekarang kita praktek al baitu saghirun, kemasukan kana. Kita belum barisin dulu ya. Contohnya kana. Jadi kan nanti jadi standar terus begitu terus. Nah, kita praktekkan ininya, apanya? Kaidahnya. Kana dan saudara-saudaranya fungsinya tarfa'ul isma. Berarti isimnya kana dibaca rofa. Ya. Mana kana nih kana? Kana. Ya. Isimnya dibaca rofa. Mana isimnya? Ini. Al-bait. Kana masuknya ke mubtada dan khabar ya.
Kanal baitu ta'ti. Nah, kanal baitu. Nanti mulai baca kitab. Nanti bapak-bapak enggak sadar, insyaallah ini yang gundul-gundul semua seperti ini. Lama-lama bapak baca jadi gondrong semua. Amin amin. Ya. Kan gundul nih. Karena punya ilmu nahu, paham kanal bait. Kenapa dibaca baitu? Karena menjadi isim kana. Nah, khobarnya watan sibul khobar. Ya, dan menasabkan khobar. Jadi khobarnya kana harus dibaca mansub. Kalau mansub dengan kalau mufrad ya fathah. Kalau musanna dengan ya, kemarin. Jama dengan ya. Ya. Dibaca sogirun, sogiron, sogirin. Sogiron. Kenapa? Tansibul khobar. Ya. Kana dan teman-temannya fungsinya merupakan isim menasabkan Nah, maka kanal baitu soghiran. Saya tes ya. Contohnya masjid. Al masjidu kabirun. Maksudnya kana gimana? Nah, kanal masjidu kabiran. Ya, oke. Al madrasatu ba'idatun. Mubtada khabar. Masukkan kana. Nah, lihat. Karena mubtadanya muannas perempuan, maka kana ditambahin ta'nis. Kanat. Kanat al madrasatu ba'idatan. Sama enggak fungsinya? Sama kan? Nah, itu. Ya. Kana dan saudara-saudaranya soro, laisat terus maksudnya ke mubtada dan khobar. Kalau aslinya mubtadanya asli mubtada al baitu khobar shaghirun ropa. Kemasukan kana yang ropanya hanya isimnya saja karena fungsinya tarfaul isma. Oke. Kita masukin inna sekarang. Inna dan saudara-saudaranya juga sama. Saudara-saudara inna banyak banget kan? Inna anna laisa latala. Nah, apa fungsinya? Sebaliknya. Fungsi inna tansibul apa alis isimnya inna dibaca fathah dinasabkan. Kebalikannya khobarnya apa? Watar fa'u al khobar. Nah, sebaliknya kalau inna dan saudara-saudaranya dia menasabkan isim merupakan khobar. Maka al baitu shaghirun kemasukan inna gimana hasilnya? Innal baita shaghirun. Ya. Kita tulis innal baita kenapa dibaca mansub? Karena isimnya inna. Shaghirun. Jadi apa khobarnya ya. Oke. Latihan. Al-kitabu nafi'un. Mubtada khabar. Al-kitabu nafi'un. Kemasukan inna. Innal kitaba nafi'un. Kemasukan kana. Kanal kitabu nah itu doang berubah. Sekarang kita i'rab ya. Kana fi'lu naqisin tarfaul isma wa tansibul khabar. Al baitu ismu kana marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi. Kalau ringkasnya gitu doang. Al baitu ismu
kana. Nah, gitu doang. Udah kasih jelas lagi marfu'un. Ya. I'rab panjangnya ya marfu'un wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi akhir. Saghiran jadi apa dia? Khabar kana. Khabar kana mansubun marfu'un majrurun. Nah, mansub enggak? Saghiran khabar kana mansubun dibaca nasab. Baru wa alamatun nasbihi fathah zahiratun fi akhirih. Sebenarnya buat pemula nggak usah i'rab panjang, tapi kan karena jamak pernah ikut yang pasaran Ramadan kan, ya cukup saghiran ismu kana mansubun gitu aja cukup. Isim kana dibaca nasab, khobar kana dibaca nasab, ismu kana dibaca marfu, cukup. Atau ada yang pendek, isim kana marfu bid dhammah cukup ada. Mansub bil fathah. Ya, tapi karena kemarin udah ngikut jadi udah tahu, nggak apa-apa, jadi nambah kuat ya. Oke. Sekarang innal baita saghirun. Innal baita, al baita ismu inna. Mansubun marfuun majrurun. Mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi. Oke. Saghirun. Jadi apa? Khabar inna. Khabar inna marfu mansub majrur. Marfu. Berarti saghirun khabaru inna marfuun wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi. Terus begitu. Ini bentuk yang mufrad. Kalau musanna al baitani saghirani. Dua rumah itu kecil. Tadi tuh. Kalau ini marfu'nya bid dhammah. Kalau musanna marfu'nya bil alif. Contoh, al-baitu tetap mubtada kan? Isim diawalkan mubtada marfu'un dibaca rofa wa alamat rafihi apa? Al-alif huruf alif. Niabatan anid dham li'annahu musanna. Kalau musanna dengan alif. Saghiran sama khabar mubtada. Marfu'un juga wa alamat rafihi apa? Alif. Nah, disinilah nahu bukan hanya ngapal, paham. Saya ingat banget itu 3 kali ikut saya mengi'rab, pikir wah ngapal doang nih, saya masih kecil. Teman-teman saya ngaji semuanya di atas 40 tahun umurnya. Paling kecil saya masih SMP kelas 3. Ngapal aja. Pas mulain fa'ilun marfu'un wa alamat rafi dhammah, kata guru saya apa? Mana'ut dhammah. Nah, iya enggak ada dhammah, alif. Contohnya bilang jaa al muslimani. Oh iya ya. Di situ saya krek mikir. Oh iya. Tetap fa'ilun tetap fa'il kedudukannya. Ya. Tapi karena dia bentuk musanna, alamat rafanya bukan dhammah tapi alif. Ketika jama jaa al muslimun. Ya, fa'il jaa al muslimun. Jaa fi'lu madin mabniun al fathi la mahalla lahu minal i'rab. Al muslimun fa'ilun marfu'un wa alamat rafi'i mana? Wow. Nah, itu kan niabatan anid dhammah. Ketika menjadi isim kana khabar kana sama aja. Coba kita pakai kana tapi ininya jamak ya. Kana al muslimuna ya hadirina. Marhaban. Nah, ini nih Pak Haji, enggak lupa. Mana tadi? Nah, ini keberkahan yang ngaji itu. Hilang barangnya kembali lagi. Saya nemenin siapa tuh? Si Fajri. Oke ya. Jadi maksudnya ini dikasih contoh biar sampai ingat lagi pelajaran yang kemarin ya. Nanti habis nyusul kita baca lagi kitab itu kita lagi tuh. 3-4 kali udah pintar ngajar dan benar. Ya, tinggal perbanyak kuasa kata, ngaji-ngaji terus. Biar zauknya hidup. Oke. Contoh innal muslimina ya coba
latihan, enggak ditulis. Contoh al-muslimu hadirun, mubtada khabar. Kemasukan kana, kanal terus hadiran. Contoh yang kedua, al-muslimani hadiran, dua orang muslim hadir. Kanal muslimani dua kan? Kan kanal muslimani harus ditulis emang ya? Dihapus ya. Ya. Udah skemanya paham nih kan? Nanti satu lagi tawab ya. Jadi maksudnya sebetulnya setelah itu kita praktek terus aja. Pakai praktek i'rab praktek lama itu. Nanti ini cepet. Gak usah terlalu banyak teori-teori lagi udah. Ya. Hasil perubahan-perubahannya yang jadi kita ini. Oke. Sama juga pokoknya yang marfu, jaa kan fi'il. Contoh pertamanya isim mufrad, jaa al-muslimu. Dibaca muslimi, muslimah, muslimu. Kenapa? Jadi fa'il masuk al-marfu. Oke. Kemudian yang datang dua orang muslim. Kita tahu kalau dua boleh tambahin alif nun ya nun, ada muslimani, ada muslimaini. Pakai yang mana? Muslimani karena alif pengganti doma. Ya. Jaa al muslimani. Tuh. Sekarang ngomongnya banyak yang datang, orang yang datang muslimin banyak. Kata muslimun ada dua, ada muslimuna wa nun, ada ya nun muslimina. Pakai yang mana? Muslimuna. Jaa al. Ini semuanya fi'il madi. Setiap fi'il madi mabni alal fathah. Habis fi'il fa'il. Fa'il termasuk asma kita i'rab. Al muslimu fa'ilun. Marfu wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi. Contoh yang kedua, al muslima jaa fi'il madi. Al muslimani fa'ilun. Kok fa'il? Setiap habis fi'il fa'ilun marfu wa alamat rafihi. Berarti udah pintar tuh, mikir. Oh, tanda ropanya alif. Kenapa? Li'annahu musanna, karena dia kalimat double. Ya double ya, musanna double. Oke. Al muslimuna. Jadi apa? Marfu wa alamat rafihi niyabatan anid li'annahu jama mudzakkar salim. Nah, sebetulnya semua sama tadi juga, cuman beda kedudukannya aja. Kalau mubtada khobar, coba contoh al muslimu mubtada khobar ya, al muslimu hadirun, satu orang muslim hadir. Kan mubtada ya, di atas saja mubtada, ini khobar. Al muslimu hadirun. Ayo, al muslimu jadi apa? Mubtada dibaca al muslim. Marfu wa alamat rafihi dhammatun zahir, sama aja, dhamma kelihatan di ujungnya. Ya, saya Pak, i'rab itu panjang apa? Saya ke Libya, saya ke LBK, saya ke Mesir, dosen-dosen sama aja nyusun. Maka dia kaget kita orang Indonesia bisa i'rab panjang gitu. Ya, senang diikuti kursus-kursus Mesir, saya ikut, bisa sama aja. Al muslimu hadirun. Oke, hadirun jadi apa ini? Beritanya khobar mubtada marfu wa alamat rafihi. Sekarang yang datang bukan satu orang muslim, dua orang.
Ya, maka konteksnya gimana? Al-muslimani hadirani. Al-muslimani mubtada'un bil ibtida'i marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anid li'annahu. Sama kan bentuk ini sama aja i'rabnya. Ya, hadirani khabar marfu wa alamat rafihi mana ya kan mubtada khabar belum kemasukan kana belum. Al hadirani khabar marfu wa alamat rafihi niyabatan anid li'annahu. Oke. Contohnya yang jamak al-muslimuna hadiruna. Al-muslimuna mubtada'un bil ibtida'i wa alamat rafihi al-wawu niyabatan anid li'annahu jama' mudzakkar. Mana khabarnya? Hadirun. Hadiruna khabarul marfu wa alamat rafihi niyabatan anid li'annahu jama' mudzakkar. Kan kita sudah belajar. Ini contoh isim mufrad menunjukkan satu. Mufradnya mudzakkar. Kalau perempuan muslimah tambahin ta marbutoh. Nah, sekarang ini saya udah begini, ini juga pengen biar lebih danta lagi, bikin lagi harus contohnya perempuan lagi. Jadi maksudnya pesertanya lebih enggak sebetulnya. Sekarang saya pengen target panjang itu. Data enakan terus panjang apa dikit-dikit paham? Ya. Kalau perempuan apa gimana berubah? Ja'a menjadi bukan jahat, bukan. Ja'at al-muslimah ja'at. Kalau gender aja Ustaz. Ja'at al-muslimatun. Nah, sama aja. Ja'at fi'lu madin mabniun al-fathi la mahalla lahu minal wa ta'alamatut. Nah, itu doang. Ta tandanya selesai. Al-muslimatu fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi dhamma zahir sama aja. Kalau perempuannya datang dua orang perempuan bagaimana? Tetap ini alamat harus alif. Oke. Merubah dari isim mufrad menuju musanna dua. Apa rumusnya? Ya lihat rumusnya lagi, kembali ke kitab kita. Al-muslimu mufrad kan? Isim mufrad plus alif plus nun. Ini mahalnya mahal ropa. Kalau tambahin ya plus nun, mahalnya mahal nasab, nanti pakai ya. Ya. Ini ja'at al-muslimatu. Berarti al-muslimatu al-muslimatani. Ya, ja'at al-muslimatani. Ini ngomong begini udah bener tuh. Walaupun baru dikit bapak-bapak ketemu orang Arab ngomong udah bener enggak salah. Kalau ja'at al-muslimatani enggak salah. Ja'at al-muslimatani itu orang. Nah, sekarang yang datang banyak perempuan. Apa jamannya ini? Muslimatun, muslimatani, muslimataini, muslimat. Tambahin alif dan ta. Nah, ini lagi merubah dari isim mufrad menuju isim muannas perempuan. Tambahin alif mufrad plus alif dan lihat di buku saya sudah ada plus jadi diurut. Jadi gampang. Ja'at al-muslimat. Nah, muslimah
Tita tu. Nah, kema. Jadi jamak muannas salim sama seperti mufrad, marfu'nya dengan dhamma. Al muslimatu fa'ilun, pelaku dia, marfu'un wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi. Nah, yang jadi menariknya pas kita ini sekarang mubtada khobar kemasukan kana dan inna berubah. Kemasukan kana. Kanal muslim mu mami mu hadi ha run rin ran ron rin run ron jadi isim ada khobar ka. Perubahannya lihat. Kalau masuk inna, innal musli mamimu ma hadirun run rinran ron. Ini udah praktek namanya tatbik. Ya, lihat perubahannya. Tapi harus paham kenapa dibaca a, kenapa nama o di a, kayaknya khobarnya ka. Ini dibaca doma, khobarnya in. Ini dibaca a, isimnya in. Nah, ini fungsinya. Masuk ke musanna sekarang. Kana kana ingat tarpaul isma. Oh, berarti isimnya ropa. Pakai alif apa ya? Alif, berarti kanal muslimani. Hadiran apa hadiraini? Hadiraini ya, di sini nih. Hadiraini. Hadiraini. Nah, di sini al muslimani ismu ka marfu wa alamat rafihi alif. Niabatan anid li'annahu musanna. Hadiraini. Jadi apa? Khobar kana khobar kana dibaca mansub. Kalau dia isimnya mufrad. Tapi kalau dia musanna dengan ya, jama dengan ya. Oke. Hadiraini apa? Khobar ka mansubun marfuun majrurun. Mansubun, tetap di setiap khobar kana dibaca mansub. Baru wa alamatun nasbihi, tanda nasabnya mana? Iya. Ada nggak fathah? Nggak ada. Iya. Kenapa? Li'annahu musanna. Ya. Jadi orang ngomong dua orang yang hadir, boleh hadiran, boleh hadiraini. Tinggal lihat dia jadi apa. Mahalnya mahal ropa pakai alif. Ya, mahalnya nasab pakai ya gitu. Ya. Contoh, sekarang masuknya ke jamak ya. Kana al muslimuna muslimina. Al muslimun. Al muslimun jadi apa? Ismuka marfuun. Ya, isim kana dibaca ropa. Tadi ada juga. Wa alamat rafihi wow. Niabatan anid li'annahu. Nah, ini sebetulnya kayak gini diulang-ulang itu yang paling bagus, melekat nanti, tahu. Ya. Hadirin hadirun. Hadirin hadirun. Khobarnya kana. Khobarnya kana dibaca nasab. Hadirina. Bedanya kalau musanna hadiraini sebelum ya dibaca fathah raini. Kalau jama' hadirin sebelum ya dibaca kasroh dirina. Bedanya gitu doang. Kalau musanna sebelumnya dibaca fathah hadiraini. Kalau jama' sebelumnya dibaca kasroh hadirina. Al muslimun tetap menjadi apa? Ismuka marfu
dibaca rafa. Wa alamat rafihi niyabatan anid li'annahu jama mudzakkar. Nah, kan Bapak sudah paham. Isim mufrad, musanna, jama. Set hadirin. Jadi apa? Khabar kana. Mansubun, marfun, majrurun. Mansub berarti mansubun wa alamatun nasbihi alya niyabatan anid fathah li'annahu mudzakkar. Jadi Bapak-bapak lihat, kalau mahalnya nasab baik dia jadi kalau nasab baik isim inna ya selalu fathah atau iya atau ya. Mahalnya ropa baik dia isim kana atau khabar inna tetap aja ya ropanya dengan domah, alif, waw gitu doang. Oke? Ini paham dah ya, nggak usah contoh lagi ya inna ya. Maksudnya waktunya habis. Nah ini sedikit lagi habis ini ya. Taib. Jadi diulang. Al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang dibaca rafa itu sab'atun ada 7. Wahia yaitu al-fa'ilu fa'il. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul ya maf'ul bih yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nama lainnya naibul fa'il. Oke. Ketiga wal mubtada. Keempat wal khabaru. Kelima ismu kana wa akhawatiha. Itu lihat ya nanti di buku saya lagi, lihat lagi sama contohnya sama i'rabnya lebih kuat lagi ya. Nanti bukunya lagi proses pencetakan yang terbaru. Kemudian wa khabaru inna wa akhawatiha. Yang kelima. Yang ke-6 khabar inna dan saudara-saudaranya. Baru yang ke-7 wattabi'u, tabi yang mengikuti lil marfu'i kepada ini baca roh. Karena kita lagi ngomongin ropa. Nanti kita ngomongin nasab lagi al tabi lil mansub. Lejar tabi lil majrur gitu doang. Ya. Wa huwa arba'atu, yaitu ada 4 asya'a, 4 macam. Pertama an-na'at, na'at. Kedua ataf, ketiga taukid, keempat badal. Nah di sini jamaah biar paham. Di buku saya pertama mubtada, kedua khobar, ketiga ismu kana, keempat khobar inna, kelima fa'il, keenam nah lupa ya 6 aja. Selesai bahasa tentang marfu'ah, majrurah 2, mansubah 3. Baru langkah yang ke-7 namanya tawabi'. Tawabi jamak taksir dari tabi'. Ya. Tawabi ada 4 apa aja? Naat, ataf, taukid, badal. Ya. Tapi di buku saya naat, taukid, ataf, badal. Nah, kalau yang teliti gitu tuh. Nanti kalau bapak-bapak pengen bahas wa fi nuskhatin tsaniyah, lihat di kitab-kitab tuh. Mari kita baca Fathul Qarib tentang nasab ibil. Ada yang pakainya nisabul ibil, ada yang ai. Jadi lihat kitab wa fi nuskhatin ukhra, dan di teks kitab yang lain bunyinya begini. Isinya sama aja pengertiannya. Ya, itulah teliti orang menulis. Nah, boleh jadi kekayaan tuh. Dalam kitab ini begini bunyinya, ini gini. Ada yang pakai asya, ada yang pakai aksam, ada yang pakai anwa. Nah, paham ya? Nah, intinya pemahaman sama. Itu namanya taradub, isim muradifat. Oke, di bagi 4 ada an-na'at, na'at, wal ataf, ataf, wat taukid, taukid, wal badalu, badal. Wallahu a'lam bissawab. Oke, nah berikutnya nanti babul fa'il baru dijelasin kayak tadi tuh. Tadi ini kenapa saya harus jelasin, kalau enggak kabur begitu doang. Hanya sebutin, pas diginiin kan tergambar. Ya. Besok detail lagi khusus fa'il aja. Jangan mikir maf'ul fa'il. Oke. Tayyib iftahu ad-durusul fiqhiyah. Shaf Hakam halaman
Ad-darsu apa? 16. Taib halaman 16 baris paling bawah. Mubtilatul wudu, ya. Benar? Hah? Alladzi yahrumu fi'luhu. Oh itu. Oke. Halaman 17 dong. Ya. Apa lain kitab ya? Saya di situ 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada manafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid din wa dunya. Udah punya buku semua? Ada. Ini Pak Haji bukan udah buku dulu? Belum? Ada. Bukain dulu. Kalau enggak ketemu buku bingung deh, nyari barisan enggak ketemu. Kupingnya mendengar, enggak enak. Bukain dulu. Udah ketemu. Baik. Ya. Alladzi yahrumu fi'luhu 'alal muhdits. Sekarang ya. Ini masih temanya tentang wudu ya. Alladzi yang yahrumu fi'luhu. Alladzi yang yahrumu haram fi'luhu perbuatannya ala atas al-muhditsi orang yang berhadas. Jadi yang diharamkan melakukannya atas orang yang dalam kondisi berhadas. Alladzi yahrumu fi'luhu 'alal muhditsi, alladzi yang yahrumu haram fi'luhu melakukannya 'alal muhditsi atas orang yang kondisinya hadas ya. Kemarin kan sudah ada hadas kenapa? Ya, ya. Pertama at-tawafu, tawaf. Jadi tawaf itu katanya sama seperti sholat. Dia harus punya wudu. Nah, ya. Dalam istilah at-tawafu kas-shalah. Tawaf, apa tawaf itu? Muterin Ka'bah sebanyak 7 putaran. Diawali dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. Nah, habis saja ini contohnya nih. Nih Hajar Aswad. Di sini ada namanya multazam. Ininya pintu Ka'bah. Nah, ini multazam tempat doanya Nabi Adam nih. Nabi Adam dari Hindia jalan habis tawaf, beliau sholat sunnahnya di multazam. Kalau kita sekarang di belakang makam Ibrahim di sini nih. Ya, tuh. Tempat mada'a ahadun indal multazam illa ustujibalah. Tidaklah seseorang berdoa di multazam maka doanya Allah kabulkan. Habis pintu Ka'bah, sudah sini namanya rukun Iraki, sejajar dengan negara Irak. Oh. Ya, terus di sini tengah-tengahnya bundaran, atasnya ada apa tuh? Talang emas. Ya, talang emas. Namanya apa bahasa Arabnya? Mizab. Kata Nabi, "Mada'a ahadun tahtal mizab illa ustujibalah." Tidaklah seseorang berdoa di bawah itu Allah kabulkan doa-doanya. Saya banyak kenangan-kenangan di itu doa Allah kabulin bener. Ya, kapan-kapan cerita dah. Kalau sini enggak waktu enggak ubar. Taib. Dari ini ujung sini namanya rukun Syami, Syam. Sejajar dengan negara Syam, Palestina, Maroko, Yordan. Ya. Sini baru namanya rukun Yamani, sejajar dengan negara Yaman. Nah, dari rukun Yamani sampai ke sini, ya, nih ketemu lagi rukun Hajar Aswad. Di sinilah ada sunnah yang doanya hanya baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
wa adkhilnal jannatal mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal. Ya itu tawaf. Tawaf esensinya 3, zikir, ingat sama Allah, kedua muatannya minta ampun, ketiga doa. Karena itulah esensi dibangunnya Ka'bah untuk mohon ampun dan tempat yang mustajabah. Ya. Taib, itu namanya tawaf. Kedua wassalatu, salat. Salat kagak boleh kalau kita berhadas. Ya, jadi harus berwudu. Ketiga wa mashul mushafi, mashul mushafi, menyentuh mushaf, ya, Al-Qur'an. Mushafi jadi apa i'rabnya? Mudhaf ilaih, ya. Wa mashul mushafi wa hamluhu. Ini wa ataf tadi tawabi namanya tuh, tabi'. Wa karena dibaca masu jadi wa hamlu. Ikutin. Wa hamluhu, dan membawa, hu-nya kembali ke mushaf, dan membawa Quran. Hu-nya jadi apa? Mudhaf ilaih, ya. Jadi ada 3 yang diharamkan, artinya tidak boleh melakukannya. Orang yang sedang berhadas, dia belum suci, maka harus berwudu. Pertama nggak boleh tawaf, kedua nggak boleh salat, ketiga nggak boleh menyentuh Quran, keempat membawa Al-Quran. Ada dalam surah Al-Waqiah apa? La yamassuhu illal mutahharun. Ya, jangan disentuh kecuali orang-orang yang bersuci. Taib. Alladzi yusannu lidakhil khala'i, alladzi yang yusannu disunnahkan. Nah, ini yusannu fi'il majhul. Asalnya sana yasunnu. Ya, kayak tadi fi'il majhul, daraba ya duriba, nasara ya nusira, nazar nuzira. Ini juga sama, ya, sana yasunnu, kalau fi'il mudhari dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhiri. Alladzi yang yusannu disunnahkan, li, ini lamnya lam jar, lidakhili. Ya, ini kasusnya al asma al majrurah, isim-isim yang dibaca kasrah pertama karena kemasukan huruf jar. Ini prakteknya lidakhili. Kenapa dibaca li? Karena kemasukan huruf jar li. Al khala'i. Jadi apa? Mudhaf ilaihi, ya. Yang disunnahkan kepada orang yang masuk ke dalam toilet. Khala itu toilet atau WC. Kemarin ini namanya mudhaf ilaihi. Punya 3 makna, punya bisa li, fi, dan apa? Bi. Ini fi berarti orang yang masuk fi ila, ya, orang yang masuk ke toilet. Ili dakhilin ilal khala'i, asal gitu. Yusannu lidakhilil khala'i, disunahkan bagi orang yang masuk ke toilet ayyuqaddima. Yuqaddima ada an harfun nas bin, fil mudhari yuqaddimu jadi yuqaddima. Kenapa? Mansubun bi an, ya, karena kemasukan huruf an. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi. Disunahkan bagi orang yang masuk ke WC ayyuqaddima, mendahulukan. Mendahulukan apa? Nah, dia perlu yang namanya objek maf'ul bih. Maka bacanya rijla. Rijla. Rijla, hu-nya jadi mudhaf ilaihi, rijla hu. Mendahulukan rijla hu, rijla kakinya. Al yusra jadi sifat yang kiri atau yang kebot. Samping Ustaz Sarmin siapa namanya? Lupa. Muhammad Zain. Antum nyebutnya kiri pakai bot? Kidal. Jadi sunnah masuk ke toilet kaki kiri kanan?
Nah, ini praktekin bapak-bapak. Nah, udah tahu, maksud sembarangan aja, jangan. Nah, ya. Orang soleh itu ingat, oh salah balik lagi, terapin tuh. Padahal rumah-rumah kita, tetangga kita, ketika kita praktekin, kita namanya fi ma'iyatin nabi, kebersamaan menghidupin sunnah nabi. Inda ketika ad-dukhuli, inda ini zarab ya, zarab. Setelah zarab mudhaf ilaih, maka inda ad-dukhuli ketika masuk. Jadi kalau masuk ke WC kakinya kiri dulu. Bapak-bapak masuk ke rumah bapak-bapak kaki apa? Kanan. Baca dah. Salam dulu, baca qul 3 kali gitu jadi berkah. Ya. Jadi kita ajak juga rumahnya itu berdialog. Dia rumah itu ruh, ada ruhnya hidup. Enggak hanya bangunan batu. Ya dibaca doa masuk ya. Wa rijlahu dan rijlahu kakinya. Ini wawnya wa atop. Atopnya kemana? Ke rijlah yang pertama. Wa rijlahu al-yumna yang kanan. Inda ketika al-khuruji keluar. Jadi pengertiannya kalau masuk toilet kaki kiri, keluar kaki kanan. Kecuali kepleset. Keluar dua-duanya belum. Hati-hati ya, paling bahaya itu jatuh di toilet ya. Ada setannya situ. Wa ayyughattiya. Ya, sunnah berikutnya yang ketiga wa an harfun nasbin yughattiya ghattiya. Yughattiya an yughattiya mansubun bi an. Dan yughattiya menutupi ra'sahu jadi maf'ul bi ra'sanya hunya mudhaf ilai dan menutupi kepalanya. Jadi kepalanya jangan terbuka. Kalau sekarang kita udah ditutupi sama pelapon ya. Dulu kan ini gambarannya di Sahara kan. Padang pasir gitu. Topi pakai apa? Kalau ada topi ya. Kuduan perempuan. Wa yab'udu. Yab'udu fil mudhari' wa yab'uda. Kenapa? Ma'tub ke ayu ghattiya. Mane atop masuk ke fi'il, masuk ke isim. Fil mudhari' asalnya yab'udu karena ma'tub ke ayu ghattiya maka wa yab'uda dan menjauh. Maksudnya dulu buang airnya jangan depan rumahnya, Pak. Jauh ya dulu cari kebon yang kosong. Atau tanah lapang, ya. Wa yastatira dan ditutupi. Sitar itu sitar ditutupin. Ya makanya kalau kita ke daerah-daerah itu masih ada kan di zaman-zaman kan ditutupin tuh. Jangan buang air kelihatan begitu, jangan ditutupin. Palanya ditutupi, dikasih atap itu. Wa yastabri'a. Kalau bahasa kita bang kayak ngeden gitu ya. Dehem. Angka 1 di bawah tuh istibra'u huwa at-tanahhunu. Tanahhana yatanahhunu tanahhunan. Tanahhunuh. Salasan 3 kali. Wa natrudz zakari salasan. Apa natar? Dipentil-pentil tuh. Ya. Minal bauli dari baulnya, pipisnya. Jadi bapak-bapak kalau lagi pipis itu ketika cebok biar habis, maaf ya, ini zakar pipis. Kadang dia belum habis masih nyisa di sini ujungnya nih. Apalagi belum sunat. Anak-anak kita belum sunat tuh, Pak. Suka bakteri ngumpul di ujungnya kan. Maka dia tanahhur biar apa? Keluar tuh. Sama dipentil-pentil. Saya kalau bahas ini saya selalu ingat. Saya nanya sama Abah Kiai Abdul Rasyid. Abah, karena saya masih kecil tuh. Arti
Dari yang ngaji itu udah 40 tahun ke atas. Saya dong masih SMP kelas 3. Paling muda, paling kecil saya. Maka saya tuh situ dapat berkahnya berkhidmah. Datang setengah jam lebih awal, nyapuin dulu, masang karpet, taruh teh, begitu. Maka santri itu yang melakukan itu insyaallah berkah nantinya. Ya, al barakah itu dengan berkhidmah. Pulangnya orang pulang, kita nggak pulang, lipatin naruh teh dulu ke dapur, cuci piringnya dulu, masak gulung tikar, baru ngobrol sedikit, belajar lagi tambahan muhadasah, begitu tuh. Selalu sama Abah, Allah yarham. Ya, semoga beliau ada khair, ya. Saya merasa terbukanya ilmu nahwu lihat beliau itu. Nah, saya nanya, "Mbak, itu dipentilnya pakai apa?" Saya ingat, Pak. Kata almarhum Mat Sani dulu umurnya 52 tahun loh ya. Laut katanya. Jangan pakai martil katanya. Itu semajis ketawa semua. Itu namanya nater, ya, natru. Nah, dipentil-pentil. Maksudnya apa? Biar tetesannya keluar, biar habis tuh. Jangan langsung pipis langsung jalan, janganlah. Itu masih ada sisa-sisa di ujung-ujungnya, begitu ya. Jadi itu saya pernah tulis ya di mana tuh. Kalau al ilmu bi ta'allum wa tadarrus. Pengen sukses bin nizam, harus disiplin. Orang nggak bakalan sukses kalau nggak disiplin. Disiplin waktu, kapan tidur, kapan belajar, kapan main, punya waktu tuh. Kalau mau berkah bil khidmah, melayani guru, ya, orang-orang soleh. Taib dikit lagi. Jadi wayastabri'a dan apa tuh bahasanya yang pas? Dehem. Coba Ustaz Zain dehem gimana dehem tuh? Ada nih ngedehem juga bahasa khusus suami istri. Asal dehem 3 kali isinya paham. Paham. Wa yastabri'a minal bauli, dan ngedehem dari pipis, baul, ya, buang air kecil. Wala yahmilu syai'an fihi dzikrullahi wa dzikru rasulihi, wa dan la jangan yahmilu membawa syai'an sesuatu, ya, atau sedikit pun fihi yang di dalamnya ada zikrullah. Yang nggak boleh bawa Quran ke dalam toilet, WC, itu. Ini yang kita bingung sekarang, membawa HP, di HP-nya udah. Kayak kita bawa Quran di dalam tas, beda ya. Iya. Itu ada tuh di dalam kitab. Saya punya fatwa, beli dulu ada berapa jilid? 6 jilid. Lah kasus-kasus kecil dibahas. Kalau kita baca itu tuh kan nama kaya dan ilmu fikih kita tuh luas macam-macam. Ya, ini yang masih sederhana dulu. Jangan membawa sesuatu yang di dalamnya ada tulisan lafaz Allah. Kita ada problem. Kita misalnya, saya pernah bisa bawa kitab, kan pasti dalamnya ada lafaz Allah ya. Kita kebelet tuh, kita taruh luar, hilang kalau. Atau dibersihin pembersih dibuang. Kita bawa ini, itu si malakam memang harus hatinya harus siap. Oh, mau ke toilet, taruh dulu di mobil apa gitu, ya. Atau bawa anak, titipin ke anaknya gitu. Kalau titipin ke orang hilang. Di Saudi kita wudu, Pak. Naruh tas kita nih di atas kita wudu. Hilang. Makanya saya selalu jamaah hantar sholatnya tasnya nempelnya di tubuhnya. Lagi sujud, dia taruh tas di depannya hilang. Saya selalu bapak-bapak, ibu-ibu, kita mau sholat di Kuba, pesan saya tasnya selalu ditempel tubuhnya. Kalau ditaruh di depan, di samping, insya Allah 3 kali, insya Allah hilang. Betul itu, hilang. Karena banyak aja di saat orang-orang ada lagi rame ada yang mencuri, ya. Paling sedih kalau lagi jalan-jalan bawa jamaah hilang. Apalagi dari ngomong-ngomong, ya. Itu di dalam toilet jangan pada ngobrol. Nyanyi di toilet.
Nyanyi dangdut lebih panjang. Ya, tamrinu hadzal dars, latihan pelajar ini. Kam furudul wudu'i? Ada berapa wajib wudu? Berapa kemarin? Ada 6, sittatun. Mata takunu niyatul wudu'? Kapan? Ya. Niat wudu itu kapan? Inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Ma hiya sunanul wudu'i? Apa saja sunnah wudu? Di awal dia apa kemarin? Dari cuci tangan, basmalah, cuci tangan, kumur-kumur, siwak, kumur-kumur, istinsak, masukin air ke hidung. Ya. Kemudian kalau kepala apa? Dijami semua, diratain. Sunnahnya. Kemudian apa lagi? Taslis 3 kali semuanya. Apa lagi? Sunnahnya kemarin selalu mendahulukan bagian kanan. Nah, itu ilmu fikih kan tuh. Nanti baca fikih besar sama aja, tinggal penjelasan lebar lagi. Sampai kasus-kasus. Ma huwa du'aul wudu? Sampai hafal. Nah, sekarang siapa yang udah meraktekin? Ada orang hafal nggak praktekin. Nanti pas praktekin siapa yang hati hudur? Ada orang hati nggak hudur. Nanti tingkatan-tingkatan tuh. Maka ada mukmin, muslim, muhsin itu. Siapa yang melakukannya karena Allah? Ada yang melakukannya karena ada Pak Ustadz langsung doa. Nggak ada Pak Ustadz kagak doa dia. Isinya ngelihat doa biasanya. Kagak isinya nggak ada doa. Ya. Nanti itu pentingnya belajar tasawuf nanti. Baik. Kam mubtilatul wudu? Ada berapa yang membatalkan wudu? Apa aja? Iya, apa saja? Nah, keluar sesuatu dari dubur dan dubur. Kedua, hilang akal. 3, tidur. Yang ada kan tidur yang kagak batal, apa tidur yang memakin ya, yang mantep. Ibaratnya kelup anginnya tuh nggak terbuka dia. Terus apa lagi? Bertemunya 2 kulit yang lain apalagi? Memegang kemaluan. Udah sama itu menteri pertama itu. Oke ya. Nah itu jadi berarti kesimpulannya paham ini pelajarin. Karena Pak, ada orang udah baca tapi nggak paham. Ini bapak pulang, bapak jadi ini namanya qiraah, membaca. Saya menguji para mahasiswa ini baca apa nih? Belajar membaca nggak? Ada baca doang, baru baca Arab. Kemudian baca secara nahu, baca secara mafhum, pengertian, beda-beda tuh. Baca menjadi sebuah fikrah. Kan ini bapak-bapak asal bahasa, yang kita harapkan nanti dari sini jadi fikrah. Itulah perkembangan dari kalimat, jadi frase, jumlah mufidah menjadi khitab. Ya, isinya sudah narasi, pemikiran, kan dari bahasa semuanya. Ya. Jadi maksud saya nanti lama-lama ilmunya bukan lagi di buku, ilmunya di hatinya. Ya, jadi ilmu yang benar-benar kemana-mana bawa ilmu, enak, enteng, selamat, rezeki ada aja tuh. Ya. Taib. Terakhir, man ladzi yahrumu fi'luhu 'anil muhdits? Apa yang tidak boleh dilakukan atas orang yang sedang dalam kondisi hadas.
Boleh nggak makan? Boleh. Boleh. Makan roti? Bapak-bapak mau sarapan, kata istrinya, Pak nggak boleh sarapan, kenapa? Belum wudu. Kata suaminya, ribet banget Islam katanya. Malladhi yusannu lidakhil khala. Malladhi yusannu lidakhil khala. Apa yang disunahkan kepada orang yang memasuki toilet atau WC? Mendahulukan kaki kiri. Terus. Nah ini kan belum baca doanya, belum ada sunahnya. Nanti di buku yang ketiga baru kembang lagi ada doanya, gitu pikir pelan-pelan. Ya, kalau sudah kasih banyak, ini kan kapasitas nanti kaget kebanyakan. Wallahu alam bishawab. Ya, dikit-dikit tapi saya pengen bapak-bapak juga nanti dibaca lagi ulang-ulang. Mulai buka kitab yang gundul-gundul, yang zauknya latihan. Nah, gitu. Ya. Bisa nanti didengerin YouTube saya yang baca kitab tuh. Saya sendiri pribadi